Om Swastiastu, kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Ida Ayu Gede Setianing Puspa Ardaya. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 Kementerian Agama Republik Indonesia dari LPTK Institut Agama Hindu Negeri Empu Kuturan Singaraja. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di SMP Negeri 4 Denpasar dalam rangka ujian kinerja dengan materi catur marga. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Pada asana Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak sekalian. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. pada asana Puja Saraswati Terima kasih, silakan duduk kembali. Untuk memulai pembelajaran hari ini, saya akan absen terlebih dahulu kehadiran anak-anak sekalian. Yang pertama, atas nama Aditya Dwi Pratama, Idewa Ayu Arista Dwi Indriani hadir, Igede Agus Krisna Kusuma, Siwi Kalpika Sari Kartika. Jadi untuk meningkatkan rasa nasionalis kita bersama, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, yang dimana materi kalian pada hari ini memasuki bab kedua, yaitu catur marga, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Anak dimohon untuk berdiri. Silahkan duduk kembali. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik. Iya. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Ada baiknya saya akan melakukan ice breaking permulaan dulu terhadap kalian ya. Marina, menara di atas. Bisa ya? Kita mulai. Marina, menari di atas menara, di atas menara, Marina menari. Terima kasih. Catur marga, membahas tentang catur marga. Pertanyaan saya, apa sih yang kalian ketahui tentang catur marga? Ya, silakan. Jadi catur marga itu dibagi dari dua kata. Yang pertama ada catur, catur itu 4 dan marga itu jalan. Jadi catur marga itu diartikan sebagai 4 jalan, sebagai ungkapan persembahan yang dilakukan oleh umat Hindu untuk dapat mendekatkan diri ke Ibu Sang Hyang Widi Wasa. Oke, bagus. Jadi itu ya, pengertian catur marga pada dasarnya dalam bahasa Sanskerta, catur itu artinya 4 dan marga itu artinya ya cara atau jalan. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan utama agama Hindu, yaitu untuk mencapai moksa. Di mana tujuan pembelajaran kita, mengapa kita belajar catur marga ya, tujuannya untuk kalian, untuk anak-anak sekalian adalah memahami ajaran catur marga. Ya, jadi dari pertanyaan pemateri tadi saya rasa anak-anak sudah paham apa itu catur marga. Kemudian dapat
menyebutkan bagian-bagian catur marga. Yang ketiga, dapat memahami implementasi ajaran catur marga dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dan pada bagian akhir pembelajaran nantinya anak-anak diharapkan untuk dapat mencari solusi dari masalah ya yang terjadi akibat pertentangan ajaran catur marga. Nah, di sini saya berikan kalian video pembelajaran. Mungkin ada beberapa hal yang nantinya harus kalian ulas ya nak ya. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih catur marga itu ya, supaya kalian bisa memberikan tanggapan ya, apa yang seharusnya kalian lakukan jika menemui atau kalian yang melakukan seperti apa yang terjadi seperti video di atas tadi. Jadi sebelumnya sudah kita perjelas apa itu catur marga, di mana catur marga adalah 4 jalan spiritual dalam agama Hindu untuk mencapai moksa. Jadi moksa itu sebenarnya adalah kebebasan yang abadi ya nak ya. Kalau ada orang bilang moksa itu berarti manunggal dengan Ida Sang Hyang Widiwasa gitu ya. Tapi sebenarnya moksa juga bisa kalian dapatkan selama hidup ya nak ya. Ketika kalian sudah lepas dari rasa keduniawian, kalian sudah lepas dari istilahnya pengaruh-pengaruh dunia luar, dunia fana, ya itu sudah mencapai moksa namanya ya. Dan penyatuan diri dengan Ida Sang Hyang Widiwasa ya. Kan itu tujuan utama kita hidup sebagai agama Hindu ya, bersatu dengan Ida Sang Hyang Widiwasa, atau bahasa keagamaannya itu manunggal dengan Ida Sang Hyang Widiwasa. Nah, kemudian tadi kita sudah jelaskan bagian-bagian catur marga. Ada bakti, jenana, karma, dan yoga marga. Di mana bakti marga itu artinya kalian menjalankan ajaran dharma lewat berbakti ya. Berbakti kepada siapa? Berbakti kepada Ida Sang Hyang Widiwasa. Kalian berbakti juga kepada siapa? Guru di sekolah. Berbakti juga kepada pemerintah, guru wisesa. Berbakti juga kepada orang tua yang utama juga ya. Nah, itu harus diingat bahwa ajaran bakti tidak hanya sembahyang dengan kalian menghormati dan menghargai, itu juga termasuk ajaran bakti. Kemudian jenana marga. Apa itu jenana marga? Ya, jenana marga itu adalah menjalankan ajaran catur marga mencapai moksa lewat ilmu pengetahuan. Jadi kalian harus belajar. Kita ice breaking lagi ya. Ayo semangat. Oke, saya bagikan LKPD kelompok 1, LKPD kelompok 2, LKPD kelompok 3, LKPD kelompok 4. Waktu pengerjaan LKPD saya berikan waktu 15 menit dari sekarang. Nah, pasti bisa ya. Ya, langsung tulis di lembar jawaban yang sudah tersedia pada LKPD ya nak ya.
Baik, saya rasa waktunya sudah cukup. Siapa yang siap untuk mempresentasikan ke depan? Oke, baik, boleh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Niko Mariana Gintarini dari nomor absen 32. Perkenalkan, nama saya Putri Tika Bustini, absen 37. Dan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dalam mengerjakan LKPD yang diberikan. Soalnya, pernahkah kalian mengalami hal sejenis seperti video di atas sesuai dengan ajaran catur marga? Jika pernah, uraikan secara singkat. Jawabannya, pernah di saat kami kesusahan menjawab soal pelajaran apapun itu, kami lebih memilih untuk mencari jawaban di internet langsung tanpa mencari tahu terlebih dahulu di buku. Yang nomor 2, sebagai peserta didik apa yang seharusnya dilakukan dalam pelaksanaan ajaran catur marga? Jawabannya, dalam pelaksanaan catur marga sebagai peserta didik sebaiknya kita berusaha menerapkan contoh-contoh pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari, seperti melaksanakan pijati sambil, rajin dalam belajar, melakukan perbuatan secara tulus ikhlas, dan melatih pengendalian diri. Yang ketiga, menurut pendapat kalian, apa pentingnya menerapkan ajaran catur marga dalam kehidupan? Jawabannya, solusi yang saya bisa berikan adalah setiap pelajaran tidak boleh bergantung semua pada seseorang, dan seharusnya kita berusaha terlebih dahulu sebelum meminta tolong kepada seseorang agar tidak dimanjakan oleh teknologi. Diskusi dari kelompok kami mohon maaf jika ada kesalahan kata atau sifat yang kurang berkenan di hati. Kami tutup dengan salam sakti. Om Santi Santi Santi. Baik, kelompok selanjutnya. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami akan membacakan hasil diskusi kelompok kami tentang video yang ditampilkan tadi. Nah, jadi perkenalan terlebih dahulu ya teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nyaman Sandri Aryani, absen 33. Perkenalkan, nama saya Ita Karena, absen 11. Jadi pertanyaan yang pertama, pernahkah kalian mengalami hal sejenis seperti video di atas sesuai dengan ajaran catur marga? Jika pernah, uraikan secara singkat. Pernah. Ibaratkan saja boneka yang ada di video tersebut sebagai AI. Saya pernah menggunakan AI sebagai bantuan dalam mengerjakan tugas. Lalu pertanyaan kedua, sebagai peserta didik, apa yang seharusnya dilakukan dalam melaksanakan ajaran catur marga? Menerapkan ajaran catur marga dalam kehidupan sehari-hari dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh catur marga. Lalu pertanyaan yang ketiga, melihat video pembelajaran tersebut, solusi apa yang bisa kalian berikan untuk meningkatkan kesadaran dalam ajaran catur marga yang disebutkan? Dan sekian dari LKPD kami. Mohon maaf jika kita ada kesalahan kata karena kami duduk. Kami tutup dengan salam saja. Om Santi Santi Santi. Wah, tentunya sangat menarik sekali ya, sangat bagus sekali presentasi dari kelompok 1 dan kelompok 3. Mungkin ada yang termotivasi untuk mau mempresentasikan dan menampilkan yang lebih menarik lagi dari yang sudah. Baik, terima kasih. Menurut LKPD ini, yang pertama, soalnya pernahkah kalian mengalami hal sejenis seperti video di atas sesuai dengan ajaran catur marga? Jika pernah, uraikan secara singkat. Pernah. Ibaratkan seperti kita memakai AI yang juga kita lebih malas gitu. Namun dari video itu kita juga bisa belajar bahwa bergantung pada orang lain tanpa usaha dan hasil
sendiri dapat menyebabkan kita menjadi malas dan tidak disiplin. Yang kedua, sebagai peserta didik, apa yang seharusnya dilakukan dalam pelaksanaan ajaran catur marga? Maaf jika ada perkataan yang salah atau perbuatan, kami tutup dengan para peserta. Wah, ternyata tidak kalah bagus juga ya diskusinya. Sangat menarik juga, dan juga solusi yang diberikan dapat kita terapkan nanti di kemudian hari ya. Bagus sekali, terima kasih. Kelompok selanjutnya, kelompok terakhir. Presentasi juga bentuk melatih mental kalian ya. Jadi pertanyaan yang pertama, kenapa kalian mengalami hal seperti video di atas sesuai dengan satu marga? Jika pernah, kurangnya secara jawabannya pernah. Yaitu saat kita mengenal kualitas, terus kita sedang kesulitan untuk kita menggunakan AI untuk menjawab atau mencari jawaban dari soal yang kita kesulitan. Sedang kita kesulitan untuk mencari jawabannya. Maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan cerita, kami tutup dengan kalian saja. Tepuk tangan. Presentasinya sudah sangat bagus sekali ya. Ya, sudah sesuai dengan apa yang saya harapkan. Kalian sudah berusaha dengan baik. Terima kasih. Ya, jadi dari presentasi kelompok 1 dan kelompok 4, solusi yang bisa kita dapatkan ya agar kita tidak dikuasai oleh AI dan agar AI tidak menang dari kita sebagai manusia yang harusnya lebih bermanfaat ya, yang harusnya bisa melakukan lebih baik dari AI tersebut ya. Jadi kalian mengibaratkan boneka tadi sebagai teknologi masa kini atau yang biasa dikatakan dengan AI adalah satu, kita tidak boleh berhenti belajar. Jadi bagaimanapun keadaannya, situasinya ya, kita harus tetap belajar mengikuti perkembangan zaman ya. Yang pertama itu ya. Yang kedua, kita tidak boleh bergantung kepada orang lain, siapapun itu. Kita tidak boleh bergantung ya. Kita harus tetap berusaha sendiri. Refleksi pembelajaran pada hari ini, apakah sudah paham dengan ajaran catur marga? Ya. Apakah anak-anak mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran catur marga? Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan dan menarik menurut kalian? Ya. Ada kesimpulan yang ingin saya uraikan ya? Atau mungkin anak-anak memiliki kesimpulan lain? Ada yang mau mengutarakan kesimpulan pada pembelajaran catur marga pagi ini? Danis, mungkin kesimpulan apa yang bisa didapatkan? Kesimpulan yang saya dapatkan itu menurut materinya ya, catur marga itu bisa 4 jalan untuk mencapai moksa. Oke. Ada yang mau memberikan kesimpulan lagi? Mira? Oke, silakan Mira. Jadi pada pembelajaran hari ini tuh saya dapat kesimpulan buat pelajaran bahwa catur marga itu pelajaran untuk mendekatkan diri kepada yang Sang Hyang Widi. Bagus sekali Mira ya kesimpulannya. Tepuk tangan kepada Mira. Penerapan ajaran catur marga hendaknya mulai dilakukan sejak usia dini ya, dan di lingkungan rumah untuk meningkatkan moralitas anak-anak sekalian tentunya ya. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Jika ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja, Ibu minta maaf. Semoga apa yang kalian dapatkan hari ini bermanfaat bagi anak-anak ke depannya. Ya, saya tutup pembelajaran hari ini dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Oh. Berdoa dimulai.
Berdoa selesai.